Shalom untuk teman-teman semua ya. Saya sangat berharap teman-teman semua yang bisa mendengarkan video ini saat ini sedang dalam kondisi yang sehat ya. Tetap semangat dalam pekerjaan pelayanannya. Nah, melalui video ini saya kembali ingin membagi pembelajaran firman untuk teman-teman semua. Dan di video ini saya mau mengangkat pembelajaran firman-Nya dari Matius pasal 22. Matius pasal 22 ayat 1 sampai ayat 14. Dan sebagaimana biasa saya akan menyampaikan pembelajaran firman ini dalam terang topik ya. Terang topik, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Nah, kita langsung masuk ke dalam bahan ini teman-teman. Di awal ini saya mau katakan kepada kita, selama kita memegang teguh firman Tuhan ya, selama kita memegang teguh instruksi-instruksi Tuhan, lalu kemudian mengaplikasikannya ke dalam hidup kita, teman-teman, saya percaya kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Baik di dalam hidup kita sekarang dan juga nanti di dalam kekekalan. Dan kita mau melihat hal-hal penting yang disampaikan Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita melalui Matius pasal 22. Ayat 1 sampai ayat 14. Langsung saja ayat yang pertama sampai yang kedua. Di sana dikatakan seperti ini teman-teman. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang pria, seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, teman-teman semua, dikatakan perumpamaan ini adalah tentang kerajaan Tuhan ya. Apa yang menarik yang mau saya sampaikan kepada kita, kata wedding di sini ini muncul ya dalam bentuk plural ya teman-teman. Implikasi dari bentuk plural ini bukan mau mengatakan bahwa banyak pernikahan yang berbeda akan berlangsung di sana ya, bukan seperti itu. Tetapi di sana hanya akan ada satu pernikahan, dan pernikahan ini adalah pernikahan yang berkelimpahan seperti itu teman-teman. Jadi di sini Mesias kita berbicara, kerajaan surga itu seumpama seorang laki-laki, seumpama seorang raja yang mengadakan pernikahan untuk anaknya. Dilanjutkan ayat 3, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Jadi ceritanya teman-teman, ada orang-orang yang telah diundang pada waktu lalu ya. Mereka sudah diundang pada waktu lalu dan undangan itu masih relevan pada waktu sekarang dan juga masih relevan hingga waktu pernikahan itu dilaksanakan. Artinya apa teman-teman? Artinya panggilan untuk perjamuan pernikahan ini bukan sesuatu hal yang baru bagi mereka. Mereka sudah tahu tentang peristiwa ini. Panggilan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. Para undangan ini sudah tahu tentang perjamuan itu dan mereka akan merespon kepada undangan itu. Apa respon mereka? Dikatakan, tetapi orang-orang itu tidak mau datang ya. Teman-teman, orang-orang ini tidak mau datang. Topik kita banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Dalam hubungannya dengan topik itu, orang-orang yang dipanggil ini ya, orang-orang yang menolak ini seharusnya mereka mengantisipasi sesuatu yang penting. Apa yang penting itu? Akan ada waktu di mana mereka akan sangat menginginkan ada di dalam perjamuan pernikahan itu, tetapi mereka tidak boleh lagi ada di dalamnya. Ini menjadi perenungan penting bagi kita semua teman-teman. Sangat penting perenungan bagi kita. Apa itu? Jika kita tidak merespon semua kebenaran Tuhan dengan benar. Perhatikan baik-baik teman-teman. Jika kita tidak merespon undangan Tuhan untuk datang ke dalam kerajaannya dengan benar. Entah kita katakan aku gak tertarik kepada undangan Tuhan ini. Atau kita katakan aku gak akan mengorbankan pekerjaanku hanya gara-gara undangan Tuhan ini. Pekerjaanku ini lebih penting daripadaku. Contoh seperti itu ya teman-teman. Apapun sikap teman-teman yang menolak
panggilan Tuhan, perhatikan ini, teman-teman akan menyesali respon teman-teman yang seperti itu. Karena akan ada waktunya teman-teman sangat menginginkan untuk masuk ke dalam undangan itu, tetapi sudah terlambat bagi teman-teman semua. Jadi di sini dikatakan orang-orang yang diundang itu, mereka tidak mau datang ya. Ayat yang keempat selanjutnya dikatakan di sana. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Teman-teman semua, dalam bahasa Ibrani ya ada perbedaannya antara aruka yang artinya makan dengan seudah. Seudah itu artinya makanan dengan tujuan. Jika dipakai seudah ya, fokusnya bukan pada makanan itu teman-teman. Tetapi pada tujuannya itu fokusnya. Dan yang ada di sini ini adalah seudah ya. Tujuan utamanya bukan makanan karena kita lapar. Kita lapar sehingga disediakan makanan lalu kita bersuka cita. Bukan itu tujuan utama. Tapi tujuannya adalah suatu peristiwa yang di dalamnya ya, yang di dalamnya berlimpah hal-hal baik. Berlimpah kebahagiaan untuk kita. Ini sesuatu yang sangat penting bagi kita. Karena ini sesuatu sangat penting bagi kita, dikatakan ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya makan malamku telah kusediakan. Apa saja teman-teman yang menjadi makan malam yang sudah disediakan itu? Dikatakan di sana lembu jantan. Ini yang pertama. Tentang ini teman-teman semua, maaf. Tentang ini kebanyakan ya orang tidak memakan lembu ya. Tidak memakan lembu jika mereka bukan orang yang mampu atau bukan orang yang kaya ya. Tetapi bukan hanya lembu jantan yang disediakan di sini. Selanjutnya dikatakan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Nah, teman-teman semuanya, sehubungan dengan pernikahan ya. Ini mau menunjukkan kepada kita situasi yang berkelimpahan, situasi kebahagiaan, situasi kegembiraan sehubungan dengan pesta pernikahan. Sehingga perjamuan pernikahan dalam bentuk plural ini ya, jamak ini menjadi sebuah perjamuan pernikahan yang berkelimpahan akan sukacita. Yang mau dikatakan adalah poinnya, tidak ada perjamuan sukacita yang seperti ini ya. Tidak ada perjamuan pernikahan yang seperti ini teman-teman. Lalu ayat 5 dikatakan, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Nah, teman-teman semua, permasalahan yang diangkat di ayat 5 ini adalah orang-orang yang mengabaikan sesuatu yang sangat penting baginya. Sekali lagi saya ulangi. Orang-orang ini mengabaikan sesuatu yang sebenarnya sangat penting bagi mereka. Ini menjadi perenungan untuk kita semua ya. Ini menjadi perenungan untuk kita. Mungkin teman-teman terlalu sering manusia mengabaikan sesuatu yang penting baginya, yang seharusnya kita perhatikan. Apa kira-kira sesuatu yang seharusnya penting bagi kita teman-teman? Ya, bagi beberapa teman-teman Kristen ada saja yang masih rela mengabaikan ibadah minggu di gerejanya ya. Masih ada yang rela mengabaikan kebaktian lingkungan ya. Masih ada yang mengabaikan pendalaman Alkitab atau PhD dengan berbagai alasan-alasan yang mereka ucapkan, termasuk seperti alasan yang ditampilkan di tempat ini karena pekerjaan lah dan yang lain sebagainya. Sepertinya
Orang-orang yang sering mengabaikan sesuatu yang sangat penting. Mungkin mereka memiliki kekurangan pemahaman yang benar ya. Mungkin mereka memiliki kekurangan pemahaman yang benar. Jika itu yang terjadi teman-teman, ya, jika itu yang terjadi, pemahaman yang benar itu, ya, bagaimana cara kita memperolehnya? Jawabnya hanya satu. Apa itu teman-teman? Pemahaman yang benar itu adalah karunia Roh Kudus kepada kita. Ketika kita mentaati instruksi Tuhan, kita akan dikaruniakan pemahaman yang benar. Ketika kita menyambut undangan masuk ke dalam kerajaan Tuhan, kita akan dikaruniakan pemahaman yang benar. Hasil dari ketaatan kita akan beroleh sudut pandang yang baru, yaitu sudut pandangnya Tuhan, teman-teman. Sehingga ketika kita bisa memandang segala sesuatu dengan benar, ketika kita memandang segala sesuatu dengan benar, di sana kita akan mampu untuk merespon dengan benar. Ketika kita bisa memandang segala sesuatu dengan benar, maka kita akan mampu untuk mengambil keputusan yang benar. Tetapi di sini, ya, bagaimana keputusannya? Di sini ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya. Ayat 6 katakan, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Nah, teman-teman semua, rupanya ada dari mereka yang diundang itu, ya, ada dari mereka yang dipanggil itu membunuh orang-orang yang memanggil mereka untuk memasuki, untuk datang kepada sesuatu yang justru sangat penting bagi mereka, justru sangat mereka butuhkan. Sepertinya hamba-hamba ini, ya, yang dibunuh ini, disiksa ini, sepertinya hamba-hamba ini mau diibaratkan seperti para nabi mungkin, atau seperti para rasul, ya. Nabi dan rasul yang memperkatakan kebenaran-kebenaran Tuhan. Karena memang ada dari umat Tuhan pada masa Nabi di Israel, ya, mereka menolak, bahkan mereka membunuh para nabi. Misalnya Nabi Yesaya, mungkin kita pernah mendengar, ya, menurut tradisi katanya Nabi Yesaya itu dibunuh, digergaji dengan begitu sadisnya. Jadi teman-teman, saya mau katakan ini, siapapun yang mau ditunjuk di sini, ya, entah dia nabi, entah dia hamba Yahweh, entah dia abdi Tuhan, mereka semuanya mendapatkan instruksi dari Tuhan. Nah, di sini orang-orang yang dipanggil ini, mereka tampak tidak rendah hati, ya. Mereka terlihat tidak bijaksana. Mereka acuh tak acuh, bahkan mereka marah. Mereka memperlakukan hamba-hamba itu dengan tidak hormat, bahkan ada yang membunuh mereka. Selanjutnya ayat 7. Di ayat 7 dikatakan, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Teman-teman semua, setelah laki-laki ini, raja ini mendengar respon jahat dari orang-orang yang dipanggil itu, raja itu menjadi murka, ya. Raja itu menjadi murka. Perenungan untuk kita, saya mau katakan ini untuk kepada kita. Please teman-teman, please, ya. Jangan melakukan hal-hal yang bisa membuat Tuhan murka. Sebaliknya, mari kita lakukan hal-hal yang bisa membuat Tuhan senang, ya. Hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Dari mana kita tahu yang mana yang membuat Tuhan murka dan yang mana yang membuat Tuhan senang? Tentu semuanya itu bisa kita tahu dari firman Tuhan, ya, firman Tuhan dari Alkitab. Hal-hal yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan itu yang akan menyenangkan Tuhan. Sehingga saya mau katakan ini kepada kita semua teman-teman. Orang-orang yang menolak, orang-orang yang membunuh di sini, mereka ini pasti adalah orang-orang milik dunia ini. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukan perangnya ke sana.
Teman-teman semua, ketika teman-teman mendengar istilah atau ungkapan pasukan perang, ya, pasukan perang, apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman? Jika saya, ya, yang terlintas dalam pikiran saya adalah Adonai Zebaoth, the Lord of Hosts, ya. Adonai Zebaoth ini adalah istilah plural, ya. Dan ini bicara tentang bala tentara sorgawi. Sehingga the Lord of Hosts ini bicara tentang Tuhan dari bala tentara sorgawi. Dikatakan dalam bagian ini tadi, raja itu murka lalu menyuruh pasukan perangnya untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Teman-teman, inilah cara raja itu merespon kejahatan orang-orang yang dipanggilnya, merespon kejahatan orang-orang yang diundangnya. Raja ini akan membunuh para pembunuh yang jahat itu. Tetapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Kota-kota mereka juga akan dibakar habis. Ini mau menunjukkan kepada kita teman-teman, murka Tuhan akan datang kepada orang-orang yang jahat itu secara pribadi, dan juga murka Tuhan akan datang kepada kota tempat mereka tinggal. Ayat yang ke-8 teman-teman. Sesudah itu dia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Nah, teman-teman, di ayat 8 ini orang-orang yang dipanggil tadi dikatakan mereka tidak layak, ya. Mereka tidak layak. Topik kita, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, ya. Di sini dikatakan banyak yang dipanggil tapi mereka tidak layak. Sehingga pertanyaan yang penting yang perlu kita pergumulkan apa? Bagaimana supaya kita bisa menjadi layak, teman-teman? Itu kan, bagaimana supaya kita bisa menjadi layak? Kita bisa layak, teman-teman. Kita bisa layak tergantung kepada respon kita kepada instruksi Tuhan. Ketika kita mengatakan ya kepada undangan Tuhan untuk memasuki kerajaan sorga, ketika kita mengatakan ya kepada tindakan Yesus di kayu salib, kita masuk ke dalam pengalaman keselamatan kita bersama dan di dalam Kristus. Nah, teman-teman semua, saya mau katakan kepada kita, pengalaman keselamatan kita itulah yang membuat kita diterima di hadapan Tuhan. Pengalaman keselamatan kita itulah yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan di sana. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ungkapan persimpangan-persimpangan jalan, ya. Kata yang dipakai di sini adalah di Exodus, side street seperti itu. Tentang ini teman-teman, pada masa itu ya ada jalan utama atau jalan besar. Kebanyakan orang mereka akan tinggal di side streets, ya, bukan di jalan-jalan utamanya. Jadi ungkapan pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan ini maknanya pergilah ke tempat-tempat di mana orang ada. Pergilah ke tempat-tempat di mana orang tinggal. Dan panggillah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Selanjutnya ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Teman-teman semua, ini yang menarik ya di dalam ayat 10. Siapa yang mereka panggil? Mereka memanggil orang-orang jahat dan orang-orang baik. Orang-orang jahat dan orang-orang baik
ini bicara tentang seluruh kemanusiaan ya teman-teman ya. Kemanusiaan secara keseluruhan. Jadi panggilan ini, undangan ini adalah untuk semua manusia ya. Teman-teman, untuk semua manusia loh. Tidak peduli bagaimana masa lalu teman-teman. Tidak peduli apa yang sudah teman-teman lakukan atau apa yang belum teman-teman lakukan. Tidak peduli seberapa besar dosa yang sudah teman-teman lakukan. Yang jahat dan yang baik dipanggil Tuhan. Yang jahat dan yang baik diundang oleh Tuhan. Ya, meski ya sebenarnya kita sudah tahu sebenarnya nggak ada yang baik ya kan. Nggak ada yang baik sebenarnya. Tapi teman-teman, apa tujuannya yang jahat dan yang baik diundang? Tujuannya dikatakan supaya penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu yang berbaring. Nah, sebentar teman-teman ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada teman-teman semua, panggilan ini utamanya bukan untuk makan ya. Panggilan ini utamanya bukan untuk makan, tetapi untuk menghormati siapa yang mengundang. Untuk menghormati siapa yang memanggil ya. Dan juga tujuannya untuk ikut serta di dalam kebahagiaan yang melimpah. Seperti itu. Lalu sehubungan dengan itu teman-teman, sehubungan dengan itu kata berbaring di sini ini sangat penting ya. Mungkin ini tidak kita temukan dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Kata berbaring di sini sangat penting. Ini berbaring ini mirip seperti Passover meal ya. Mirip seperti perjamuan Paskah dalam konteks penebusannya. Seperti itu kata berbaring di sana. Selanjutnya ayat 11. Mari kita perhatikan ayat 11 dikatakan di sana. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ya. Ada ungkapan untuk bertemu dalam ayat 11 ini teman-teman. Untuk bertemu, ketika raja itu masuk untuk bertemu itu ya. Yang dipakai untuk bertemu di sini ini bukan kata melihat, bukan untuk melihat seperti itu ya teman-teman. Yang dipakai di sini ini adalah kata yang bermakna mendapatkan sudut pandang yang benar, itu maknanya. Mendapatkan sudut pandang yang benar. Jadi ceritanya seperti ini teman-teman. Raja ini masuk ya. Raja ini masuk dan dia mencoba mendapatkan sudut pandang yang benar dari orang-orang yang sedang berbaring di situ. Dan ketika raja itu mencoba mendapatkan sudut pandang yang benar dari orang-orang yang berbaring di situ, dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ya, raja ini menemukan seseorang yang tidak memakai pakaian perjamuan kawin. Tentang ini saya mau menjelaskan sesuatu kepada kita teman-teman. Tradisi waktu itu seperti ini ya, seperti ini. Jika kita datang ke pesta pernikahan, kita ini ceritanya, kita datang ke pesta pernikahan dan kita tidak memakai pakaian yang layak untuk pesta pernikahan itu, maka perhatikan baik-baik, sudah menjadi tanggung jawab dari tuan rumah pernikahan itu untuk menyediakan pakaian yang pantas untuk kita. Apalagi ini undangan kan tiba-tiba kan teman-teman kan. Kumpulkan siapa aja yang di jalan itu. Belum tentu semua yang ada di jalan itu berpakaian rapi, iya kan? Jadi nggak sempat untuk mengganti pakaian mereka. Nah, dikatakan dalam bagian ini dia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dan ungkapan ini teman-teman muncul dalam bentuk pasif. Ya, pasif. Artinya apa? Artinya dia tidak menerima pakaian yang pantas untuk perjamuan pernikahan teman-teman. Sekali lagi. Pasif ini artinya dia tidak menerima pakaian yang pantas untuk perjamuan pernikahan. Melalui ini sebenarnya tersirat ya. Tersirat bahwa orang ini teman-teman. Orang ini sebenarnya menolak pakaian pesta yang diberikan oleh tuan rumah itu kepadanya. Orang yang tidak mau mengganti pakaiannya. Dan itu yang membuat dia tidak layak dalam suasana perjamuan pesta perkawinan itu. Selanjutnya ayat 12 apa yang terjadi teman-teman. Dikatakan dia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?"
Respon orang itu, tetapi orang itu diam saja. Nah, teman-teman, melalui ayat 12 ini tidak ada kesan marah ya. Tidak ada kesan marah atau kesal dari sang raja, laki-laki itu. Raja itu hanya berkata, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Nah, teman-teman semua, kembali ini adalah sebuah perumpamaan ya. Ini adalah sebuah perumpamaan. Dan perumpamaan ini mau menunjukkan kepada kita, apa itu? Tidak ada satu orang pun yang akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan melalui kesalahan ya teman-teman. Oh, ada tamu ini. Oke. Perumpamaan ini mau menunjukkan kepada kita, tidak ada satu orang pun yang akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan melalui kesalahan. Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Respon orang itu bagaimana? Tetapi orang itu diam saja, teman-teman. Orang itu diam karena dia tidak bisa membela dirinya. Orang itu diam karena tidak ada yang bisa membenarkan dia di dalam situasinya itu, di dalam responnya itu. Selanjutnya ayat 13. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya. Tentang ini teman-teman saya mau menerangkan kepada kita. Jika dari awal tadi raja itu menyuruh berbicara kepada hamba-hambanya, yang dipakai kata untuk hamba-hambanya adalah doulos, ya, doulos. Tetapi di ayat 13 ini ketika raja itu berbicara kepada hamba-hambanya, kata yang dipakai bukan doulos. Yang dipakai di ayat 13 adalah diakonos, ya, teman-teman. Diakonos, dan kita sama-sama tahu diakonos itu bukan budak ya. Diakonos ini adalah seseorang yang punya kedudukan yang ditinggikan teman-teman. Ditinggikan, dipercayakan sesuatu kepadanya. Jadi dikatakan lalu kata raja itu tois diakonois ya. Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Nah, teman-teman semua ya, teman-teman semua. Dikatakan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Outer darkness, seperti itu ya. Tentang ini saya mau sampaikan kepada kita, kegelapan itu dipahami sebagai sesuatu yang menakutkan. Oke, saya ulangi. Kegelapan itu dipahami sebagai sesuatu yang menakutkan. Tetapi bukan hanya itu teman-teman, kegelapan juga dihubungkan dengan sesuatu yang tidak diketahui. Ini tolong digarisbawahi. Ini sangat mendasar ya. Kegelapan itu dihubungkan dengan sesuatu yang tidak diketahui, yang tidak bisa dirasakan. Nah, sekarang teman-teman, kegelapan itu dihubungkan dengan penghukuman ya. Kegelapan itu dihubungkan dengan penghukuman. Sehingga ini mau menyampaikan kepada kita betapa kita tidak punya clue sedikit pun ya. Betapa kita tidak punya jawaban sedikit pun, keterangan sedikit pun tentang penghukuman ini teman-teman. Kenapa? Karena gelap. Kegelapan, kita tidak tahu. Kita tidak punya informasi tentang hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang seperti ini teman-teman. Dikatakan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling luar. Outer darkness. Dan di sanalah akan terdapat ratap tangis, duka, penyesalan, dan kerta gigi. Nah, istilah kerta gigi di sini teman-teman ini berhubungan dengan rasa sakit yang luar biasa ya. Rasa sakit yang luar biasa. Poinnya apa? Poinnya yang mau ditekankan kepada kita, perhatikan teman-teman, neraka itu ada. Oke? Neraka itu ada teman-teman. Neraka itu akan menjadi tempat yang sangat menyedihkan, tempat yang sangat menyakitkan, tempat yang sangat menyiksa. Tidak ada kebahagiaan sedikit pun di sana. Nah, ayat yang terakhir, ayat 14 akan menutup bagian ini untuk kita semua. Dikatakan dalam ayat 14, ini menjadi topik kita. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ini topik kita teman-teman. Apa yang mau dikatakan perumpamaan ini kepada kita ya? Apa yang mau dikatakan perumpamaan ini kepada kita?
Orang-orang yang menolak Yesus, mereka tidak dipilih untuk merasakan kebahagiaan yang melimpah. Orang-orang yang menolak undangan untuk masuk ke dalam kerajaan surga, mereka tidak dipilih untuk memperoleh keselamatan. Orang-orang yang tidak mengikuti instruksi dari Tuhan, mereka tidak dipilih untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Tuhan saat ini dan juga nanti di dalam kekekalan. Tetapi sebaliknya teman-teman, merekalah yang akan masuk ke dalam tempat yang tidak ada kebahagiaan sama sekali di sana. Sampai di sini pembelajaran firman untuk kita semua teman-teman. Kiranya pembelajaran firman ini bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.